Selamat siang, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang ada di dalam ruang kebaktian ini maupun juga yang menyaksikan tayangan ini sekarang pada sosial media maupun juga nanti dalam rekamannya. Hari ini saya mau menyampaikan pemberian Tuhan. Saya hanyalah salah satu alat Tuhan untuk menyampaikan pemberian dari Tuhan. Sebab tanggal 12 Juni 2022 ini, kita gereja peringati bukan hanya sebagai hari Minggu biasa, tetapi juga hari Minggu Trinitas Kudus, Holy Trinity Sunday. A week after the Pentecost Day, satu minggu sesudah Minggu Pentakosta. Bahkan bukan cuma itu saudara-saudara, kemarin saya juga berkhotbah untuk tayangan virtual di Glen Waverley Uniting Church, Jemaat Indonesia, Melbourne. Salah satu anggota yang datang dari Gemim, beliau pendeta. Beliau juga mengingatkan, karena kan kemarin hari 12 Juninya Indonesia. Beliau juga bilang, Ibu Pendeta Evang, nama Ibu juga mengingatkan bahwa hari ini, katanya dia, Gemim itu juga merayakan hari tahun ke-191 Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan di Tanah Minahasa. Luar biasa ya saudara ya. Kita sebagai orang-orang Kristen dapat hadiah di hari ini. Bahwa kita diingatkan tentang kelanjutan karya Tuhan, kelanjutan pertolongan Tuhan, bahkan juga diperingatkan kepada kita bahwa pada saat yang sama bukan cuma kita, tetapi semua bangsa orang-orang Kristen di dunia, termasuk saudara-saudari kita di tanah Minahasa, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, juga merayakan 191 tahun Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan di tanah Minahasa. Sebagai orang-orang yang menerima kado atau pemberian Allah ini, maka hari ini bacaan-bacaan kita menolong kita untuk melihat kembali lebih dalam. Apa sih hadiah yang persisnya Tuhan terima? Apa sih berita inti dari Trinitas? Apa sih arti Roh Tuhan yang kudus tetap berkarya di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam Yohanes 16 ayat 12, di situ ada cuplikan kata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Artinya kadonya udah lengkap atau belum? Belum. Masih banyak hal, ya. Kata-kata hadiah dari Tuhan itu belum dapat kita tanggung sekarang. Tetapi kok di dalam Yohanes 15 ayat 15, Yohanes mencatat ucapan Yesus, Yohanes 15 ayat 15, dalam bagian terakhirnya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Seolah-olah Yohanes 15 ayat 15 mau mengatakan, semuanya udah komplit nih, saya udah berikan. Yesus sudah sampaikan semuanya kepada para murid, kepada gereja Tuhan. Tetapi dalam Yohanes 16 diingatkan, belum semuanya. Ya. Maksudnya apa? Apakah Yesus masih mau mengatakan banyak hal? Kalau begitu, kenapa dia pernah berkata, dia sudah membuka segala sesuatu yang Yesus dengar dari Bapa kepada para muridnya? Saudara, dalam bagian ini yang mau kita lihat bersama-sama adalah dua-duanya benar. Itulah indahnya hidup dalam Tuhan. Karena dalam menerima pemberian Allah, hal pertama yang perlu kita sadari adalah cerita kita belum selesai. Cerita kita masih berlangsung seumur hidup kita. Jadi kalau kita masih hidup, cerita kita belum pernah akan selesai. Kalau tadi pagi kita ketawa, besok kita akan menangis. Kalau tadi kita menangis,
besok kita akan tertawa. Kalau kita menderita, sekarang juga masih menderita, nanti kita akan bersuka cita. Kalau kita lagi bersuka cita, bersenang-senang, nanti kita juga akan menangis. Bagian ini menolong kita untuk mencerna bahwa ketika Yesus menyampaikan kepada para murid, dia sudah menyampaikan semuanya, seperti dalam Yohanes 15 ayat 15. Itu karena Yesus mengingatkan bahwa dia sebagai Allah dan sebagai manusia, itu sungguh nyata mengalami kehidupan bersama-sama dengan manusia. Ada perjamuan yang mesra, ada persekutuan dengan Yesus yang sudah diperkenalkan dengan sempurna kepada setiap orang yang menyambut pemberitaan Yesus. Dan kalaupun ada lagi yang masih harus dikatakan, itu karena Yesus mau gereja kita melihat bahwa karya Yesus masih berlangsung di dalam pertolongan Roh Kudus. Karena Allah Bapa, Anak dalam Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Oleh karena itu ketika kita menyikapi unfinished stories, cerita yang belum selesai, kita perlu hikmat seperti tadi Amsal bilang. Ya. Inilah bedanya kado Allah dengan kado yang biasa kita terima. Misalnya ada yang memberikan saya buku. Bukunya dicari dengan begitu susah payah. Karena orang ini tahu buku ini saya sukai, penulisnya saya sukai, harganya juga mahal. Dititipin ke saya. Tapi karena kelalaian saya, buku itu hilang. Isinya kan gak bisa ngejar-ngejar saya, saudara. Ya, bukunya gak bisa ikut-ikut saya. Evan, ketinggalan nih saya nih. Mesti masuk ke koper kamu. Saya buku mahal dari si Anu, mesti dibawa juga, jangan ketinggalan. Jangan kelupaan. Itu hadiah dari manusia. Hadiah yang tidak bisa ikut kita kemana saja kita pergi. Hadiah yang bisa saja membuat kita bosan. Hadiah yang bisa saja membuat kita mau cari yang lain. Karena ini udah rusak. Ya kan? Kalau dikasih sama suami, gak usah buku dah. Pasti ibu-ibu mintanya yang lain ya Pak ya. Kalau istri lagi ulang tahun, tentu istri minta yang berharga ya. Entah kunci ya, kunci itu tuh ya, kunci rumah atau kunci kendaraan ya. Saya bukan ngajarin saudara ya, bercanda saja. Atau sebaliknya ya, anak-anak ulang tahun atau orang tua ulang tahun atau kita pulang Indonesia, biasanya kopernya sebagian besar buat siapa isinya? Senyum-senyum, gak usah ngomong, gak apa-apa. Saya nggak minta. Kalau balik ke sini buat siapa isinya sebagian besar? Buat keluarga. Kalau sampai ketinggalan, di imigrasi, ditahan, kadonya nggak bisa ngejar-ngejar. Nggak apa-apa, buka aja sosial media, masih banyak yang bisa kita beli di sini. Cuman harganya lebih mahal. Ya. Apa juga ada di Amerika ya. Saya sampai bilang sama suami, kayaknya kok gue jadi makin doyan makanan Indonesia setelah di sini. Maksudnya doyan, tapi waktu kemarin di Melbourne gak terlalu cari ya. Tapi di sini jadi kayaknya kalau gak ngeliat kangen gitu. Kangen banget ya. Jadi, tapi kalau kita gak dapet dari Indonesia, kita masih bisa beli. Masih bisa ada orang bikin. Biarpun mungkin rasanya sedikit berbeda ya. Tetapi kado yang Tuhan berikan saudara-saudara itu gak bisa kita tinggalkan. Karena si hikmat yang tadi kata Amsal itu ngejar-ngejar terus. Dia bersuara dengan nyaring. Di mana saja dia mengejar dan mengingatkan kita semua. Sebab hikmat Allah tidak bergantung dengan buatan tangan kita manusia. Hikmat Allah itu sudah sedari penciptaan, sudah Tuhan buat dan tanamkan di dasar-dasar bumi. Artinya hikmat Allah adalah hikmat yang tidak bisa dirancang oleh tangan-tangan kita manusia. Jadi marilah ingat dalam bagian pertama, kado pemberian Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa cerita kita belum selesai.
Karena itu kita butuh kado dari Tuhan, butuh hikmat Tuhan, butuh kasih Tuhan, butuh keberanian dari Tuhan. Itulah sebabnya dalam bagian kedua, saya mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang berani. Be courageous. Menjadi orang yang berani itu tidak sama dengan tidak takut, biasa. Misalnya kayak tadi saya naik bar, ya, saya cari tuh, saya tanya-tanya beberapa orang dari Daly City. Turunnya di mana? Saya bilang gitu. Oh di Powell, oh di sini. Saya pikir, aduh, saya di ujung nih. Kalau sendirian sampai ujung masih sepi, saya agak ketar-ketir gitu ya. Bukan berani di sini bukan sama dengan berani asal duduk. Berani pokoknya ketemu siapa gak takut. Berani bahwa nyebrang jalan merem aja. Bukan berani yang seperti itu. Be courageous. Berani di sini adalah berani di dalam kuasa dan roh Tuhan. Berani untuk dengan penuh hikmat berbicara ketika yang lain diem aja. Berani dalam roh hikmat Tuhan adalah menolong ketika yang lain tidak mau menolong. Berani dalam roh Tuhan adalah bersuara ketika yang lain tidak berani bersuara. Berani dalam roh Tuhan adalah berani untuk berjalan di dalam pimpinan roh yang pasti terus membimbing. Sebab tadi ya, kita berjalan dengan kasih dan hikmat yang selama-lamanya bekerja. Saudara, dalam catatan khotbah saya waktu tanggal 19 Mei kemarin, saya di Jemaat GKI SF itu sempat bicara soal divine love. Kasih yang agung, kasih yang ilahi. Mengutip dari seorang bernama Belden Lane, dia mengatakan divine love is incessantly restless until it turns all woundedness into health, all deformity into beauty, and all embarrassment into laughter. Divine love menurut penjelasan Belden Lane itu bisa dikatakan sebagai satu tindakan yang gak pernah berhenti, yang fidgety, yang gak kayak orang lagi SMS-an tuh, ya, apalagi anak-anak muda ya, saudara bisa ukur tuh kecepatan, tangannya itu fidgety. Itulah gambaran divine love menurut Belden Lane. Satu tindakan yang terus nyata, tidak berhenti, fidgety, restless, terus terjadi, berlangsung terus-menerus, tidak tergantung oleh waktu. Sampai keadaan yang sedang ada di tengah-tengahnya itu berubah dari yang terluka, babak belur, menjadi sehat. Dari yang acak-acakan, tidak berbentuk, menjadi indah. Dari yang malu, mempermalukan, menjadi tertawa. Ya. Itulah divine love. Seperti cinta yang saudara perlu ketika kita berelasi pasangan suami istri. Boleh deh yang bawa pasangannya ditengok sebelahnya. Atau sama mamahnya, atau sama anaknya, boleh ditengokin. Dulu sama nggak dengan sekarang? Pinggangnya sama nggak dengan sekarang? Ya. Kakinya sama nggak dengan sekarang? Katanya kalau orang berumur makin kayak 50 ke atas itu makin males pakai high heels. Benar sih, ya. Saya juga umur 40-an ini udah, ya paling tinggi lah segini lah, itu pun kalau khotbah doang atau ada pesta, ya. Lebih tinggi lagi udah gak mau, ya. Ada yang berubah. Tetapi kalau divine love ada, maka suami saya akan tetap menerima saya apa adanya. Kalau divine love ada, maka saya akan tetap merawat orang tua saya. Sama seperti dia dulu merawat saya. Kalau divine love ada, apapun kondisinya dulu, orang ini memperlakukan saya akan tetap mencintai dia. Itu divine love. Dan itu yang susah kita punya kan sebagai manusia. Betul nggak? Susah saudara ya. Nanti pagi ini misalnya baru bangun anak-anak, aduh sayang, mama sayang deh, gitu ya, disunsunin anaknya. Udah menjelang makan siang, cepetan kek, gitu ya. Gimana sih, gitu ya. Piringnya berantakan, gitu ya.
Tapi kalau udah malam anaknya udah bobo, dicium-ciumin lagi. Ya. Saya cerita juga berdasarkan pengalaman saya. Susah kita praktek divine love. Tetapi itulah sebabnya hari ini, saudara dan saya mendengarkan lagi, bahwa kita harus berani menempuh resiko-resiko kedagingan kita. Karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri, saudara, bukan yang lain. Mengalahkan kita yang kadang-kadang malas, mengalahkan kita yang kadang-kadang gak sabar, mengalahkan kita yang kadang-kadang gampang jengkel, ya. Itu yang kita mau teladani di hari ini, karena kita menerima pemberian Allah. Lalu hal yang ketiga dan yang terakhir tetapi tidak kalah penting, be encouraging. Jadi bukan hanya be courageous, tapi juga be encouraging. Jadilah orang yang juga membuat orang lain berani. Jadilah orang yang juga membuat orang lain punya semangat. Jadilah orang yang membuat orang lain juga bisa bersuka cita, bukan cuma menjadi sukacita kebahagiaan kita sendiri. Karena sekali lagi tadi, Yohanes 16 ayat 12 mengingatkan kita belum mengerti segala sesuatu. Karena itu kita butuh roh Tuhan. Di sini Yesus berbicara bukan soal kemampuan kita menampung jumlah informasi, atau berapa besar memori yang ada di kepala dan hati kita, kayak kita punya ponsel, HP gitu ya, bukan karena memori kita terbatas, bukan karena kameranya kurang canggih sehingga gambar wajah orang yang disorot mungkin blur gitu ya, tidak terlalu tajam, bukan soal kapasitas jumlah kemampuan kitanya, tetapi karena waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita, dan karena setiap waktu dan konteks juga berbeda-beda. Kayak kembali lagi ketika kita merenungkan kapan hari pekabaran Injil, atau kita merenungkan hari pertama jemaat GKI San Jose berdiri di kota ini. Pasti ada perubahan kan? Ada yang dulu mungkin gak cocok lagi, sekarang mulai berganti. Dulu kita gak pernah kenal namanya digital ministry. Pendeta-pendeta di arus utama mainstream atau mainline church seperti kita GKI atau Presbyterian di mana saya bekerja itu juga berbeda dengan banyak gereja lain sebelumnya yang udah lama bikin digital ministry, udah lama pakai video untuk bisa menayangkan pendetanya khotbah di negara yang berbeda, ya. Kita melihat ada banyak perubahan dan pergeseran. Oleh karena itu, saya mengutip juga seorang bernama Catherine Maury Lakukna dalam bukunya berjudul God for Us, Allah bagi kita. Dia menjelaskan tentang konsep Trinitas. Dia mengatakan Trinitas itu adalah sejatinya sebuah doktrin atau dogma praktis dengan konsekuensi yang radikal tentang kehidupan Kristen. Trinitas secara khusus berbicara tentang jalan orang Kristen dalam berbicara tentang Tuhan Allah. Apa artinya berpartisipasi dalam kehidupan Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Jadi divine love itu bukan hanya satu hikmat yang membuat kita penuh bahagia, punya hikmat, punya kasih, tetapi juga memampukan kita juga untuk mempraktekkan penghayatan iman kita, supaya kita juga bisa mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia di mana kita hidup dan berkarya. Saudara-saudara, baru-baru ini saya menyaksikan video seorang anak yang selamat dari penembakan di sebuah sekolah di Uvalde, Texas, beberapa waktu yang kemarin. Anak ini selamat karena waktu dia melihat temannya meninggal, ditembak dengan senapan yang menurut hasil penelitian senapan yang biasa dipakai perang. Jadi kalau kena kepala, gak bisa kelihatan kepalanya lagi, hancur mukanya.
Si teman ini, anak perempuan ini melihat teman perempuannya sudah meninggal ditembak. Dengan segala keberanian yang ada padanya, dia sentuh darah temannya ini. Dia balurkan di badannya, di mukanya. Dan dia pura-pura terbaring, tidak bergerak, tidak bernafas. Dia pura-pura. Dia berpikir kalau sampai si penembak balik lagi, biarlah dia melihat semua sudah gak ada. Justru saya tidak bisa membayangkan kalau ada anak kecil gitu ya, kuat untuk menyaksikan hal yang sangat mengerikan seperti itu. Ada anak-anak lain juga trauma sekali, takut sekali mereka sekolah. Kita nggak pernah aman kalau semua belum aman. Kita jangan bilang kita selamat, nggak ada apa-apa. Kalau semua orang belum selamat, belum mengalami yang namanya nggak ada apa-apa lagi. Karena itu kita harus terus saling menyemangati, saling mengasihi, saling menunjukkan divine love tadi. Bukan hanya dalam keluarga, di keluarganya udah susah ya. Jadi latihan kita terus harus bisa melebar. Bukan hanya di keluarga, tapi juga di bertetangga, di masyarakat, di bernegara, di bergereja, dan lain sebagainya. Sebab hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengingatkan kita tentang kehadiran Roh Tuhan yang kudus yang akan terus memimpin kita sekalian di dalam hikmat dan kasih-Nya. Tadi dalam Bart, di perjalanan yang cukup panjang, menarik saudara-saudara, saya berhasil untuk mengamati dan mengingat-ingat Yohanes 15 ayat 13, 14, dan 16. 13, 14, dan 16. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Indah ya. Yesus melakukannya buat kita. Anak tadi bisa menyentuh tubuh temannya itu karena dia punya kasih di hatinya. Sehingga dia berani menyentuh tubuh temannya. Walaupun dia tidak berdaya lagi untuk membela temannya. Walaupun di dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang mencekam. Ya. Jadi bayangkan kita juga bisa terinspirasi dari anak kecil ini. Dia punya semangat, dia punya daya juang. Walaupun di hari itu, dia hanya bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Karena tidak ada pilihan lain. Tapi ingat, juga, apapun kondisi kelak datang dalam kehidupan kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang memberikan nyawanya untuk kita semua. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita disebut sahabat oleh Allah. Kalau kita juga bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Dan apa perintah itu? Dalam Yohanes 16 dikatakan Tuhan yang telah memilih kita dan Tuhan menetapkan kepada kita supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Gak gampang ya, supaya kita pergi tidak cuma diam, menghasilkan buah, menunjukkan apa yang bisa kita lakukan dan menghasilkan buah yang tetap. Ini susah saudara-saudara. Dan perintahnya juga adalah kasihilah seorang akan yang lain. Divine love tadi. Jadi biarlah kendati pun cerita kita belum selesai, ingat kita punya keberanian karena Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Dan bahwa kita juga dipanggil untuk membuat orang-orang punya semangat dan merasakan kasih Tuhan. Selamat menerima pemberian Allah. Biarlah sebagaimana visi misi 2022 Jemaat Gereja San Jose, kita tertanam di bait Allah, tetapi kita juga mau berbuah dalam tindakan-tindakan kasih. Amin.